Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Orang biasanya yang biasanya ini kembaran sama dia adalah orang darah tinggi, pasti biasanya suka kolesterol ikutan. Terus kemudian kencing manis. Ya itu biasanya kalau kencing manis kolesterol juga naik, pasti darah tinggi juga. Dok, ini saya mau ajak ngebahas ini, Dok. Kita kan pernah sedikit-sedikit ngebahas masalah kolesterol. Tapi kayaknya kalau ngebahas cuma sedikit doang, Dok, saya khawatirnya otak kita lupa lagi. Jadi mendingan kita bahas lebih agak dalam sedikit deh. Ya. Tapi dokter lihat kan penekanan sedikitnya tuh agak panjang, jadi sedikit. Jadi agak dalam gitu. Nah, dari kolesterol sendiri itu pakai bahasa apa sih, Dok? Kolesterol itu bahasa Inggris kah atau bahasa apa, Dok? Atau artinya? Kole itu pahit. Kole itu pahit. Kole pahit. Kolerik pahit. Itu empedu. Itu namanya cairan empedu. Kole. Oh. Pahit. Sterol itu ya sejenis apa ya? Bahan-bahan kimia lah. Jadi bahan kimia yang pahit lah kira-kira. Ya, itu sebenarnya ada kaitannya dengan empedu, Renggi. Empedu itu adalah dibikin salah satunya dari kolesterol. Empedu dibikin dari kolesterol. Ya, kan ada hati. Barang si empedu itu isinya. Yang pahit itu kan lu bilang, oh nyali. Oh iya. Nyali dibilang nyali. Pernah tahu kan ada orang makan nyali ikan, nyali ular. Ayam aja, Dok. Ayamnya kalau kita salah gigit kena empedunya pahit, Dok. Iya, itu di ayam atau di mana pokoknya itu ada hati, ada satu benjolan kecil. Iya, kalau dipecah warnanya hijau, itu pahit banget. Itu namanya kole, pahit. Pahit. Cairan empedu, nyali kalau orang bilang nyali. Nah sebenarnya pertanyaannya begini, Franky. Kalau orang selama ini, wah kolesterol gua naik nih. Kolesterol gini, wah kolesterol tuh gini. Nah, sekarang pertanyaannya saya gini, kolesterol itu dalam pikiran kamu nih sebagai orang awam, positif apa negatif? Itu dulu deh. Kolesterol. Orang bilang, wah gua kena kolesterol nih. Kena kolesterol. Saya udah mulai panik, Dok. Apa? Karena nggak ada orang lab di sini, Dok. Jadi saya mau cari bocorannya nggak tahu. Enggak, tapi pernah nggak dia ngomongin sama dokter? Gue bilang, wah gila gue udah punya kolesterol sekarang gitu. Kalau punya, pasti punya dong, namanya diukur. Cuman positif apa negatifnya buat saya tuh masih belum jelas, Dok. Enggak, negatif semua. Semuanya disalahin ke kolesterol. Oh iya, maksudnya kan kencing manis. Wah kolesterol. Kolesterol bikin serangan jantung. Kolesterol bikin sakit stroke. Jadi orang udah bilang kalau mau kolesterol udah jelek banget deh gitu namanya. Nah sekarang pertanyaannya saya, kolesterol itu baik apa jelek, Franky? Sebenarnya? Asal ini pengertian saya nih, Dok ya. Iya. Yang kamu tangkap aja selama ini orang ngomong kolesterol kan selalu bilang baru mau makan daging kambing, hati-hati kolesterol. Dokter gitu lihat kan gaya saya sok mikir kan, Dok. Gini, Dok ya. Saya cuman berdasarkan logika gini aja. Saya kan kalau saya periksa ke laboratorium gitu, Dok ya. Ada nilai rujukannya, Dok. Ya, kolesterol. Nah, kalau nilai rujukannya itu di bawah satu batas ambang yang berbahayanya, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, soal baik atau buruknya bahwa dia itu saya cuma komentarnya aman, tapi kalau dia tinggi berbahaya katanya. Tinggi, Dok. Ada tulisan apa di depannya? H. Kalau kecil rendah L. Kemarin di saya bawah normal. Ini kan, Dok, masih belum lama nih kan saya periksa darah nih, Dok. Masih belum hilang lagi nih. Hasilnya itu kolesterol saya itu angkanya di atas 200. Nah, ada keterangannya. Di depannya ada H apa L? Wah, lupa saya. H ya. Jadi ada angkanya di depannya H. High itu. Iya. Kalau L low. Nah, terus kalau dia gitu dokternya ngomong apa sama kamu? Saya belum balik ke dokternya lagi, Dok. Takut. Bukan takut, nggak sempet. Akhirnya mendingan saya tanya sama dokter Jaya aja lebih cepet. Gitu kan sama dokter-dokter juga.
Nah sekarang gini, sekarang pertanyaannya sebelum tahu dia bagus apa jelek, saya mau nanya, kira-kira menurut kamu kolesterol yang ciptain siapa? Tuhan. Tuhan, iya. Oke, Tuhan kasih kolesterol. Nah kalau Tuhan kasih kolesterol, kalau menurut kamu mestinya baik apa buruk? Baik dong. Ya baik. Semua yang dikasih sama Tuhan tuh baik. Nah iya. Sebentar dok, binatang punya kolesterol juga nggak? Punya ya? Oke, udah itu aja pertanyaan saya. Kan yang sering orang lain makan kambing, lu nggak takut kolesterol katanya? Enggak. Makan telur, lu makan kuningnya jangan dimakan, makan putihnya aja kan kolesterolnya tinggi. Mau makan seafood, jangan makan seafood, kolesterol kan begitu? Ya, itu salahnya dia dok. Hah? Salah dia dok. Saya kalau ngajak, kan dokter kasih jurus ilmu benernya dok. Kalau ngajak makan seafood yang enak-enak, ajak dokter Jaya. Jadi itu bener akhirnya dok. Kolesterol itu adalah bahan yang diciptakan Tuhan karena fungsinya banyak sekali, Frankie. Kamu tahu semua sel kita, kita kan dari sel. Ya. Sel itu kan ada dindingnya, kalau enggak kan berantakan dong. Ya, nyampur. Ya, dindingnya itu dibuat dari kolesterol, Frankie. Jadi artinya kebayang nggak kalau nggak ada kolesterol di badan kita, sel kita berantakan semua, ambrol. Sama seperti misalnya gini nih, ini kita kasih air nih di gelas, kan nggak ambrol kan ada dindingnya kan? Nah dindingnya itu ada kolesterol. Nah kebayang nggak kalau nggak ada kolesterol, badan kita tuh kagak ada, Frankie. Blenyek lah orang, ambrol. Iya. Atau saraf. Kita perlu saraf kan? Ya. Nah, segala macam kan kabel-kabel kita saraf semua. Kamu tahu saraf itu kan ada kepalanya. Terus ada jaringan ini yang sambung menyambung menjadi satu sehingga kita bisa mikir kemana-mana kan. Nah, sambungannya itu serabut-serabut sarafnya itu isinya itu dindingnya tuh kolesterol semua, Frankie. Dokter tahu nggak kenapa saya ketawa? Kenapa? Dokter ngomong sambung menyambung menjadi satu kayak judul lagu jadi mau 17-an tuh dok. Enggak, tapi kan kita punya saraf kan saling sambung menyambung menyambung. Itu semua kabel-kabelnya itu bungkusnya itu saraf semua. Kayak isolator. Ya. Kabel. Isolatornya itu kolesterol. Kolesterol semua. Berarti diperluin banyak dong sama badan. Nah, terus kamu tahu hormon? Kenapa laki-laki sama perempuan bisa beda? Karena kita punya hormon testosteron, perempuan punya hormon estrogen. Kita jadi seperti laki-laki, kamu tumbuh kumis, kamu badannya keker, berotot, itu karena testosteron kan? Itu kolesterol. Kalau si testosteron estrogen? Testosteron, kolesterol juga. Kolesterol yang berbeda. Iya. Itu yang membuat ini jadi laki, ini jadi perempuan. Ini menjadi perempuan maka timbul payudara, badannya bagus. Kalau kamu laki-laki timbul jakun, berkumis segala macam, itu kan semuanya hormon. Tapi sekarang juga kan banyak perempuan berkumis, berarti dia. Ya. Nah, tapi itu hormon. Semua hormon kita itu kolesterol, hormon. Terus kita pernah ngomong kan soal sedikit banyak, kita pernah ngomong vitamin D. Yang berfungsi dari segala macam metabolisme di badan kita, bahwa kita tuh jadi bisa sehat, nggak kena kanker, apa segala macam kan karena vitamin D kan. Iya. Vitamin D ada yang terdiri dari kolesterol, antara lain dibentuk dari kolesterol. Nah jadi artinya kalau nggak ada kolesterol mati nggak orang? Mati. Ya mati. Ya, jadi arti kolesterol bagus nggak? Bagus dong. Nah ya udah bagus. Kalau Nah itu dulu, itu basicnya lagi. Jadi artinya tanpa kolesterol, bilang, gua punya kolesterol. Ya semua orang punya kolesterol. Kalau nggak punya kolesterol, lo nggak jadi orang. Itu dulu, Frank. Itu sini basicnya. Jadi agar-agar dok. Agar-agar tuh ada kolesterolnya nggak ya? Enggak, kolesterol itu berasal dari bahan binatang, Frank. Binatang ya? Semua binatang tuh kolesterol. Jadi kalau makan daging, makan steak, makan apa semua kolesterol semua gitu loh. Nah. Sekarang saya mau nanya, orang hidup dari mana, Frankie? Zaman dulu berburu kan? Oh, berburu dapat itu rusa, dapat segala macam. Yang dimakan tuh kolesterol semua yang dimakan, Frankie. Kenapa? Buat membentuk badan. Nah kalau anak-anak kecil supaya bagaimana supaya sehat? Katanya nanti ini ada makan siang gratis. Makan siang bergizi dok. Ya, dikasihnya apa? Ayam, kolesterol.
kasih telur, kolesterol. Jadi kasih kolesterol karena kan dia nggak bisa numbuh, Frankie. Karena badan kita semuanya kolesterol. Nah, cuman begini, kadang jadi kolesterol itu diperlukan oleh seluruh tubuh. Nah, makanya kalau kita makan, kan masuk tuh lemak. Jadi dinding sel kita itu dibentuk oleh kolesterol. Itu adalah gabungan dari lemak, lemak kolesterol, sama protein. Itu yang menjadi bungkus dari sel kita. Berarti sifatnya agak keras tuh, Dok, ya? Ya. Nah, jadi itu yang membuat badan kita. Nah, kita makanya kita perlu makan daging. Iya. Nggak cuma makan sayur doang kan. Kita perlu makan daging, makan telur dengan segala macam untuk mencukupi kebutuhan kolesterol kita. Nah, kolesterol masuk ke badan kita. Dia dipakai untuk membentuk seluruh tubuh kita. Makanya kolesterol itu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, cuman begini, kolesterol itu ada bagi tugas, ada macam-macam kolesterol yang masuk ke badan kita. Ada yang berat, ada yang enteng. Berat entengnya berdasarkan apa, Dok? Ya berat jenis. Berat jenisnya. Dan banyaknya itu kan pokoknya gini, kolesterol tuh nggak bisa beredar di badan kita kecuali dia diikat sama protein. Maka kolesterol tuh berikatan dengan protein, lemak berikatan dengan protein, menjadi namanya lipoprotein. Lipo itu lemak. Protein, lipoprotein. Nah, lipoprotein itu yang beredar seluruh tubuh kita. Yang kecil-kecil namanya LDL, low density lipoprotein. Lipoprotein yang enteng. Ada HDL, lipoprotein yang berat. Nah, yang berat itu karena kan dia nggak aktif beredar. Dikasih tugas di liver lah. Dia tugasnya tuh sebagai satpam bagus. Nah, LDL itu beredar ke seluruh tubuh kita, membentuk sel dan segala macam, dia beredar kemana-mana. Dan begini, kalau selama kita makan kolesterol, makan lemak bajak ke badan kita, tidak melebihi kebutuhan kita, itu aman, Frankie. Jadi artinya sebenarnya kolesterol itu aman sejauh itu tidak tinggi. Ya normal kan? Nah, cuman begini. Nah, tugasnya si HDL apa nih? HDL nih disebut kolesterol baik. Si HDL sebutnya kolesterol baik. Karena tugasnya itu, dia itu baik tugasnya. Dia ngontrol nih. LDL itu yang beredar ke seluruh tubuh kan. Kemana-mana dia beredar ke seluruh tubuh. Dia fungsinya itu untuk membentuk jaringan dan membentuk sel segala macam. Dia beredar kemana-mana. Cuman dia ini rada nakal. Si LDL. Karena kecil dia bisa nyusup kemana-mana. Jadi istilahnya seperti satpam yang bisa beredar kemana-mana, tapi dia suka nyusup. Dia suka nyusup masuk ke, kalau berlebihan ya, dia masuk ke bawah dinding pembuluh darah. Dia membentuk menyusup, kemudian sehingga dinding pembuluh darah makin kecil. Sempit di otak jadi stroke. Sempit di jantung jadi serangan jantung. Sempit di kaki jadi kakinya bisa hitam, bisa busuk. Bengkak. Busuk. Karena nggak dapat darah. Nah, itulah kemudian yang membuat dia jadi jelek kan namanya kolesterol. Karena dia bisa bikin macam-macam penyakit. Kerjanya karena ngaco sih. Mengecilkan pembuluh darah. Tapi dia tuh aman sejauh dia tidak berlebihan, Frankie. Dia berlebihan hanya untuk membentuk sel, membentuk saraf dan segala macam. Nah, tugasnya si HDL itu adalah ngontrol LDL yang berlebihan itu ditangkepin sama dia. Dibawa ke liver. Di liver dihancurin. Si HDL-nya hancur juga? Enggak. Oh, dia tuh jadi begini, di dalam badan kita itu so far aman karena Tuhan tuh ngasih tugas si HDL tuh untuk ngambilin kelebihan LDL itu dibawa ke liver untuk dihancurin. Berarti dia jadi PC, Dok. PC tahu, Dok? Polisi kolesterol. Nangkepin yang nakal. Nah, itu sebabnya makanya seorang disebut sehat kalau HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah. Seorang bisa timbul penyakit kalau LDL-nya banyak, HDL-nya sedikit. Wah, saya nyesel, Dok. Nyesel kemarin ke lab, Dok. Ketahuan saya HDL-nya rendah, HDL tinggi. Nah, jadi konsep itu yang mesti dipahami, Frankie. Jadi artinya kita makan daging, makan apa, is okay, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan LDL masuk begini, LDL-nya tinggi, bisa bikin mampet pembuluh darah. Tapi selama LDL tinggi,
tapi HDL-nya juga tinggi, ini si satpam itu tetap aja punya bisa menanggulangi. Yang menjadi masalah adalah LDL tinggi, HDL-nya rendah. Itu yang bikin problem. Ya. Kayak saya dok, LDL saya tinggi, HDL-nya rendah. Nah, jadi harus diperbaiki. Nah, kalau didiamin, lama-lama LDL itu akan justru pembuluh darah kamu pada menyempit. Nah, disitulah baru timbul penyakit. Itu yang nggak boleh. Nah, jadi makanya nggak nyesel juga saya ke lab kemarin dok. Jadi ketahuan sebelum terlanjur masih bisa dibenerin kan dok ya? Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya HDL-nya naik, LDL-nya turun? Tunggu dulu dok. Sebelum ngebetulin, saya mau tanya dulu sama dokter. Penyebab terjadinya LDL itu dari apa? Penyebab terjadinya HDL itu dari apa? Supaya kita bisa tahu dok. Jadi ada dua faktor. Itu selalu menjadi satu yang selalu bilang. Pertama adalah soal genetik. Keturunan? Lah iya, orang yang bapaknya serangan jantung, dia punya kecenderungan serangan jantung. Artinya dia punya kecenderungan LDL-nya naik, HDL-nya rendah. Itu satu keturunan. Kalau keturunan ya kita nggak bisa diapa-apain. Tapi untungnya HDL LDL itu tergantung dari makanan nanti. Ada makanan yang HDL-nya bisa ningkatin HDL, bisa nurunin LDL, atau sebaliknya juga begitu. Jadi makanya kalau orang udah kolesterol, pasti dokternya bilang, yang nggak bisa dirubah kan genetik, tapi lingkungan bisa dirubah. Nah, artinya kita mainin di lingkungan. Makanannya nih dok. Ya. Ada macam-macam. Pertama, lingkungan. Lingkungan itu artinya makanan. Jangan kebanyakan makan daging, yang daging merah. Semua daging-dagingan itu ada kolesterolnya. Tapi kita tetap perlu kolesterol kan? Karena kolesterol nggak bisa enggak, karena badan kita terdiri dari kolesterol kan? Kita tetap perlu makan daging, tapi harus diimbangi dengan sayuran yang bagus, sayur, buah. Sayur, buah. Yang daging-dagingan boleh makan, tapi jangan terlalu banyak. Kalau nggak makan sama sekali juga jadi masalah. Daging kan sumber protein kan dok? Ya, yang satu-satunya daging yang tidak meningkatkan LDL itu adalah ikan. Sembarang ikan dok? Ya. Termasuk ikan teri ini dok ya? Ya, terutama ikan air laut. Ya, teri kan dari laut. Tapi whatever lah, ikan-ikan itu semuanya tuh oke. Asik tuh dok. Tapi kalau yang lain ada kolesterolnya, semua ada yang tinggi ada yang enggak. Kalau daging merah itu tinggi sekali. Jadi artinya kalau kamu sudah tinggi LDL-nya harus dikurangi makanan lemak-lemakan itu. Pokoknya segala macam jenis ikan itu aman dok ya, walaupun dia warna dagingnya merah nih dok ya. Ya. Ikan tuna merah, ikan salmon orange, merah-merah orange lah ya. Itu aman tuh dok ya. Dari antara ikan yang terbaik itu ada 3, Frankie. Apa dok? Salmon, tuna, sama ikan kembung. Nah, yang terakhir itu kesukaan saya dok. Itu kalau di Manado disebutnya oci. Oci kalau nggak salah. Ntar tanya si Jesse deh. Pokoknya saya kalau ada makanan Manado, saya selalu pesan ikan kembung atau tude. Ya. Nah, tude itu ya? Iya, ikan kembung. Katanya sih. Ya, itu katanya konon malah itu lebih bagus dari salmon sebenarnya. Serius tuh, itu kesukaan saya banget dok. Enak soalnya dok. Dikasih asam garam aja udah. Nggak, jadi itu ikan. Jadi makanya kan kalau orang yang kolesterol tinggi kayak kamu, HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, disuruh makan ikan. Kurangin daging-dagingan, kurangin stick-stickan gitu loh. Kurangin, bukan sama sekali. Tapi jangan bilang-bilang sama yang di rumah dok ya. Ntar saya dilarang lagi makan stick. Nggak, nah itu satu. Kedua, supaya nggak banyak yang keserap itu kolesterol, harus banyakin serat. Serat tuh dari mana? Sayur, buah, ya makanan-makanan yang berserat, misalnya oatmeal. Oatmeal tuh itu Havermut. Nah, sekarang saya tiap pagi dibikinin tuh dok. Havermut sampai bosan tuh dok. Ya nggak, tapi Havermut itu bisa dibikin macam-macam sebenarnya. Yang paling saya suka sih Havermut jadi resep dasar nih dok ya, saya cuman taunya Havermut dibikinnya pakai susu dimasak, dicemplungin Havermutnya sampai agak empuk gitu ya kan, dikasih gula, udah. Menurut saya sih itu udah enak. Cuman
Kadang-kadang gulanya yang bikin nggak beres ya dok ya. Nah itu, apalagi yang bikin nggak rusak itu alkohol, merokok. Karena ujung-ujungnya sampai dia bikin penyakit itu ya digabung lah, terus gula kebanyakan. Jadi itu harus dihindari, Frankie. Jadi penyebab utamanya selain daripada keturunan adalah lingkungan tadi dokter bilang. Dok, kalau si kolesterol ini bisa naik turunnya tergantung dari polusi nggak sih dok? Enggak tergantung dari polusi, tapi dari makanan. Dari makanan doang dok ya? Ya, tapi begini, sejauh kalau kamu makan makanan daging-dagingan diimbangi dengan sayur, it's okay. Jadi sayur itu akan membuat banyak kolesterol dan segala macam itu kemudian dibuang ke dalam, jadi nggak diserap. Nah, kolesterol kan kayak tadi pertanyaan saya adalah ada yang membentuk jadi kolesterol jahat, ada yang membentuk kolesterol rendah. Ya rendah dok yang jahat tadi ya, sama kolesterol HDL sama LDL dok ya. Kalau si ikan-ikanan membentuk HDL. Ya. Si LDL berasal dari daging merah. Nah, tapi kita di Indonesia ini dok cenderung untuk selalu ada apa-apa makan yang paling enak diapain dok? Cara masaknya dok digoreng, pakai minyak dok. Ya. Nah minyak ini kan banyak promosinya nih dok. Wah minyak ini bagus buat kolesterol. Minyak ini bagus buat. Itu minyak yang seperti apa yang bagus buat jadikan HDL? Nanti gini Frankie, kalau soal minyak-minyakan, so far ya kalau yang namanya buat LDL dan HDL, minyak yang dibuat berdasarkan dari tumbuhan itu is okay kebanyakan. Oke, jadi artinya selama itu minyak dari tumbuhan, artinya itu lebih baik daripada minyak yang berasal dari hewani. Ya, itu satu. Yang kedua, itu minyak trans itu yang kagak boleh. Minyak trans itu apa sih? Nanti pas kuruan minyak nanti kita akan ngomongin soal minyak. Tapi minyak trans itu adalah minyak yang efeknya jelek banget. Itu biasa terjadi gara-gara pemanasan yang sangat tinggi. Salah ngolahnya. Nah itu sebabnya kalau kamu udah kayak begini nih, biasanya dokter cuma bilang satu. Gini ya, kalau patokan umum ya, minyak yang bagus sama yang enggak. Kalau minyak yang bagus itu yang unsaturated. Minyak yang kan minyak itu kan dari C gitu kan. Iya. C-nya masih punya ikatan 2 atau 3. Ikatan ganda. Kalau ada ikatan gandanya it's okay karena dia dikasih hak dia masih bisa buka cabang. Ya. Tapi kalau dia udah saturated itu dia nggak bisa buka cabang. Nah itu jelek. Yang jelek itu yang saturated ya. Sama satu lagi minyak yang trans itu terjadi karena penggorengan. Itu sebabnya kalau ke model kayak kamu gitu udah pasti dokternya bilang jangan makan gorengan, kurangi gorengan. Aduh syukur deh sih emang. Nah gorengan yang paling sering itu makin sering digoreng transnya makin banyak. Apa? Minyak jelantah, Frankie. Tahu minyak jelantah? Tahu itu yang bikin enak dok. Nah ada orang yang seneng ngumpulin begituan udah habis dipakai buat goreng-goreng. Kenapa Frankie? Wangi. Tambah gurih dok, percaya nggak dok? Tapi segala macam sarinya masuk gitu, tapi itu minyaknya trans, itu minyak yang paling jelek buat kita. Untung kalau saya tuh gorengan yang saya suka cuma satu sih dok, tahu Sumedang. Yang lainnya udah nggak tertarik gitu kan? Yakin? Nggak percaya. Maksudnya nggak nyari dok. Kalau tahu Sumedang masih nyari, tapi kalau yang lain tuh kalau ditawarin ya kadang nolak. Kalau minyak itu dipakai buat goreng sekali atau 2 kali, it's okay. Tapi kalau minyak jelantah kalau udah goreng macam-macam, segala macam sari-sari masuk situ itu rasanya enak. Ada orang yang makan nasi sama minyak jelantah loh, Frankie. Nah itu yang gak bagus. Minyak yang juga digoreng berulang-ulang, itu loh. Itu. Jadi temperaturnya udah melebihi batas ketentuannya dok ya? Nah biasanya sih kalau istri saya nih kalau lihat mau gorengan, yang beli gorengan dia yang dilihat itu satu, bersih nggak minyaknya. Kalau minyaknya bersih berarti minyak baru. Nah itu transnya sedikit. Nanti istri dokter mesti saya ajak ke Semarang dok. Apa tuh? Ajak ngelihat orang goreng tahu gimbal di sana. Wah. Pernah lihat dok? Enggak. Ya ntar kesana dia lihat dok minyaknya kira-kira komentarnya gimana tuh. Itu pasti nggak mau dimakan dok. Tapi itu yang enak dok. Enggak, tapi minyak jelantah juga ada yang nampungin loh Frankie. Dipakai buat makan. Mungkin. Tapi itu minyak yang paling jelek itu. Nah sekarang kalau minyak saturated dan unsaturated apa bedanya? Tahu nggak? Nggak tahu dok. Soal dia
kalau yang saturated itu kebanyakan dalam suhu ruang itu dia padat, Frankie. Kalau itu nggak padat. Sebentar. Ini saya beli satu minyak yang berasal dari kopra. Satu lagi. Kalau dari tumbuhan mah kebanyakan kagak ada kolesterolnya, Frankie. Nggak Ya usah tapi diomongin. problemnya kalau di supermarket itu dia warnanya jadi putih karena di supermarket suhunya agak turun kan. Tapi begitu kita bawa lagi ke rumah, nggak di kondisi pakai ruangan AC gitu, taruh di dapur kan nggak mungkin di dalam lemari pakai itu. Balik lagi bening lagi dok, itu aman ya dok ya? Kebanyakan sih kalau dari itu aman. Tapi yang paling aman ya olive oil paling aman, Frankie. Olive oil. Atau minyak zaitun. Nah, Ya. jadi begitu. Jadi kolesterol itu sebenarnya gini. Nah sekarang sebenarnya kapan seorang itu harus periksa kolesterol? Kan kamu disuruh periksa kenapa? Gara-gara apa kamu disuruh periksa? Gara-gara ke dokter tuh salah sih. Saya mesti nggak ke dokter, iseng banget tempo hari dok. Kemarin saya gara-gara ya habis kemarin HNP gitu kan, ini kan rada kebas nih. Nah, Ada kebas saya iseng aja gitu. Aduh. Karena banyak teman bilang, ke dokter saraf. Pergilah saya ke dokter saraf. Begitu ke dokter saraf, disuruh periksa. Tek. Buset deh. Saya tuh kan paling takut kena suntik. Ini nggak hilang nih. Belum hilang nih. Udah hampir seminggu nih. nih ya biasanya orang yang diperiksa kolesterol itu, kalau kamu misalnya general check up itu pasti kolesterol diperiksa, pasti. Karena kenapa? Kolesterol itu kalau ketinggian itu resikonya banyak. Bisa jadi kencing manis, bisa stroke, bisa jantung, darah tinggi, apa segala macam sampai termasuk ginjal. Itu semua rentetannya ke sana. Jadi artinya kalau orang ada riwayat stroke atau keluarga stroke itu udah pasti disuruh periksa. Mesti Ada jaga ya kolesterolnya. riwayat jantung harus dijaga, ginjal, mungkin luka tidak sembuh-sembuh, kencing manis, nah, itu udah pasti diperiksa kolesterol karena itu emang resiko tinggi. Orang gemuk udah pasti diperiksa kolesterol, Frankie. Orang gemuk. Tapi si kolesterol ini kan bisa naik turun, bisa istilahnya dinamis sekali dok Iya ya. tergantung makanan. Tapi saya bilang ada yang nggak bisa dirubah kalau dia keturunan nggak bisa. Tapi kalau yang makanan. Tapi yang salah satu yang bagus buat nurunin kolesterol dan bisa meningkatkan menurunkan LDL, meningkatkan HDL apa? Olahraga, Frankie. Olahraga tuh akan bikin dia Cepet hilang tuh ya. Jadi makanya tadi selain gizi harus banyak gerak. Jadi orang-orang yang malas gerak, yang mager itu biasanya kolesterolnya jelek. Kemarin dok, saya ngedengar satu lupa di medsos apa ya. Ada orang olahraga yang bagus, dia bilang jalan kaki. Terus orang itu bilang jalan kaki bukan olahraga, tapi itu aktivitas katanya. Nah, menurut pendapat dokter gimana nih? Enggak, yang namanya jalan kaki, iyalah itu namanya kardio. Olahraga tuh untuk kesehatan jantung. Tapi dia itu nggak bisa membakar lemak. Kalau mau membakar lemak itu harus olahraga beban, Frankie. Oke. Beban tuh artinya etis begini. Apa bedanya kalau kamu kardio, kamu pada waktu olahraga nggak bakar lemak, jantung kamu menjadi semakin kuat. Tapi begitu olahraga stop, dia stop. Tapi kalau kamu olahraga beban, setelah selesai olahraga, itu pembakaran masih terjadi terus di badan kamu. Jadi Lemaknya hilang. Jadi yang dokter bilang tadi kita harus olahraga beban. Iya. Untuk ngontrol si kolesterol tadi dok Enggak, ya? sebenarnya olahraga yang kardio Apapun. pun bisa. Cuman efeknya kan kalau olahraga beban efeknya jauh lebih panjang. Itu bisa ngempesin perut, Frankie. Lemaknya kebakar. Berarti yang di rumah saya yang buat begini-begini tuh Ya. boleh lah dok ya? Ya boleh. Tapi dikerjain, Frankie. Jangan dikerjain dalam mimpi. Ya, Kan kamu masalahnya di dalam mimpi semua. tadi pagi saya coba treadmill saya buat jalan kaki kira-kira setengah jam lah dok ya. Dapatlah tuh 2 kilometer jalan kaki di situ nonstop, lumayan gitu. Tapi lupa yang begininya. Habis itu keburu capek, haus, minum dulu, lupa terusin. Jadi orang biasanya yang biasanya ini kembaran sama dia adalah orang darah tinggi, pasti biasanya suka kolesterol ikutan. Terus kemudian kencing manis. Ya itu biasanya kalau kencing manis kolesterol juga naik, pasti darah tinggi juga. Jadi itu serian. Jadi biasanya tapi kalau orang gemuk udah pasti suruh periksa. Berarti kalau seorang ibu rumah tangga yang aktivitas ngurusin rumah tangganya kenceng, kolesterolnya boleh dibilang kejaga dok ya? Mestinya kejaga. Nah,
Jadi aktivitas, jadi jangan mager Frankie. Jadi Ya kan contoh nih ibu rumah tangga, mulai dari ngopel, nyuci, ataupun ngangkat itu aja kok. Ke pasar, iya. Ngangkat pakaian kotor gitu kan. Abis Terus itu ke pasar jalan. Iya. Nyetrika. Itu kan pakai beban tuh dok. Iya. Ya kan? Ya jadi memang harus seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya mau periksa kolesterol, kemarin kan mau diperiksa kan? Udah. Gimana caranya meriksa? Wah, suruh puasa nggak? Puasa 8 jam saya. Ya itu. Jadi 10 malam nggak boleh makan. Jam 8 kan periksa kan pagi-pagi. Kan udah sekitar 10 jam. 10 jam lah. Harus puasa. Kalau nggak puasa nggak bisa. Dalam puasa itu disitulah nilainya diperiksa. Terus nilainya berapa? Yang diperiksa tuh mestinya ada 4 Frankie. 4. Nggak apal tapi keterangannya satu kolesterol total. Yang kamu bilang 200 sekian tuh kolesterol total. Oke. Tapi itu nggak bisa menunjukkan kamu sakit apa enggak. Karena kolesterol total tuh semua kolesterol digabung jadi satu. Yang paling banyak kan tadi HDL, LDL. HDL saya rendah. Ada VLDL, ada ApoA, ApoB. Jadi macam-macam banyak, tapi semua yang itu jelek semua kecuali HDL. HDL doang yang bagus. Jadi kalau bagus HDL, HDL itu harus di atas 40. Beberapa dokter bilang kalau lebih bagusnya kalau di atas 60, 40. Nah, itu harus di atas itu. Nah, kalau LDL, kamu berapa LDL-nya? Saya nggak mau ingat-ingat lagi dok. Soalnya angkanya katanya jelek, jadi kalau yang jelek saya nggak ingat-ingat dok. LDL itu 100. Angkanya nggak boleh lebih dari 100. Oh. Kalau di atas 160, udah jelek banget itu. Nah, 160. Nah, sekarang kemudian satu lagi ada triglycerid. Nah, triglycerid itu jadi biasanya dipilih HDL, LDL, triglycerid sama total. Itu ada 4. Jadi kalau total nggak boleh lebih dari 200, LDL nggak boleh lebih dari 100, HDL nggak harus lebih dari 40, triglycerid nggak boleh lebih dari 150. Itu batasannya. Nah sekarang kalau yang namanya total nggak bisa dijadiin patokan, kenapa? Kayak itu total tuh digabung semua. Sebab digabung semua nilainya sama. Kamu misalnya komposisinya beda-beda gitu dok ya. HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah. Itu yang bagus. Justru. Tapi kalau misalnya angkanya sama, saya HDL-nya rendah, LDL tinggi, berarti jelek kan? Berarti angka yang total nggak bisa dipakai. Jadi juara umum belum tentu bagus lah dok ya. Ya. Nah jadi yang dilihat itu yang utama sih kalau kamu nggak mau pusing ya LDL, HDL. Itu dua aja patokan. Nah, tapi kapan itu kita mesti minum obat? Kadang-kadang kan kalau masuk kolesterol dibilang minum obat terus-terus. Tergantung nilainya. Jadi gini, kalau dia naik ya, misalnya masih di bawah 150 LDL. Itu kamu ubah perilaku, lifestyle, kembali normal. Tapi kalau udah di atas 150, di atas 160, itu harus minum obat. Artinya perubahan gaya hidup tuh tidak akan cukup bisa membuat dia jadi normal. Nggak bisa cepet nurunin. Terus kalau HDL-nya rendah gimana kayak kamu? Ya perbanyak makan ikan, olahraga, makan havermut. Yang itu ada beberapa makanan yang bagus yang buat dikonsumsi ya. Sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian. Kacang-kacangan oke dok ya? Ya sangat kosik. Biji-bijian apa macam-macam yang biji-biji lah kamu lihat kan. Kacang roasting itu enak juga tuh dok, boleh itu? Kan kacang sebenarnya kalau kalau yang paling bagus kacang direbus bukan digoreng. Itu transnya. Kamu itunya bagus tapi transnya enggak digoreng tapi di roasting dok. Kacang apa? Ya, kacang sangrai. Masih oke. Masih oke lah dok ya. Saya kenapa salah melulu kalau jawab. Itu genetik. Orang nggak tahu kali sangrai diapain lagi. Di sangrai itu kalau kayak Kiki Saputri itu ngerosting itu sebutnya tuh. Jadi roasting itu dipanasin tapi nggak pakai minyak, sama digongseng gitu dipanas. Kadang-kadang media untuk pemanasnya itu banyak pakai pasir juga bisa, atau tanpa pasir ya digitu-gituin aja ya. Itu pokoknya goreng tanpa minyak betul. Gitu. Jadi udah tahu kan bagaimana caranya mengendalikan kamu punya kolesterol? Udah. Kan kolesterolnya LDL tingginya seberapa? Itu saya nggak ingat tuh dok. Tapi HDL 260 lebih ya? Enggak, HDL saya cuma 70 kalau nggak salah. Nah sekarang pertanyaannya begini Franky. Cuma berapa pokoknya dibilang
rendah lah, di situ ada keterangannya. Oke, sekarang pertanyaannya nih. Kalau tinggi-tinggi kan tadi bahayanya banyak kan? Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak kamu bikin kolesterol kamu rendah banget? Gak ada tenaga kali, Dok. Ya. Ya, badan kamu berantakan. Ada nilai-nilai batas. Orang bilang di bawah bagus, ya bagus, tapi ada orang yang bikin penelitian ya. Sebenarnya LDL terlalu rendah juga kagak bagus karena nanti sel kita yang jadi masalah. Nggak, sebenarnya menurut penjelasan tadi yang dokter udah kasih tahu ke saya tadi, kesimpulan saya sederhana, kita harus manage jumlah LDL sesuai yang diperlukannya. LDL-nya naiknya yang tinggi itu harus tinggi, yang rendahnya harus rendah gitu kan, Dok ya? Kalau selama itu sih oke. Nah, even ya kalau LDL kamu tinggi tapi HDL-nya juga lebih tinggi lagi, it's no problem, tidak begitu masalah. Iya. Tapi kalau LDL itu orang yang bilang kalau di rendah-rendahnya itu antara 50 sampai 70 masih oke. Jadi kalau lebih rendah lagi nanti otaknya error. Kenapa otaknya error? Nah, itu saya nggak tahu, Dok. Nah, bungkusnya otak itu, sel saraf itu kolesterol semua. Otak kita berantakan. Terus kalau testosteron kamu hilang, bukan jadi melambai kamu. Udah mulai nih, Dok. Ya, saya sempat bilang itu Tuhan menciptakan itu, cuman jangan disalahin. Kalau disalahin itu arti ada sesuatu yang berlebihan. Kamu makan gula terlalu banyak, makan daging terlalu banyak, makan sayur enggak gitu loh. Dok, sorry nih, Dok, otak saya mulai ngaco lagi. Saya ngomong urusannya mirip-mirip kolesterol, tapi masalah hormon tadi yang progesteron sama estrogen atau testosteron, Dok. Seseorang, dokter, inget nggak penyanyi pop yang sangat terkenal dan sudah meninggal? Dia kan menyuntikkan hormon, kalau nggak salah hormon wanita kepada dirinya supaya suaranya jadi seperti perempuan. Nah, itu hormon itu mempengaruhi seluruh tubuh kita, Frankie. Nih ya, kan mana tahu kan ada orang-orang yang di sana tuh, di satu negara tetangga, yang laki-laki terus berubah jadi perempuan dan begitu cantik. Neneknya besar apa, pokoknya semuanya cantik benar-benar itu. Itu cuma disuntikin hormon doang bisa? Suntik hormon aja berubah jadi bukan orang. Bukan implan tuh? Disuntik hormon juga berubah. Bisa? Frankie. Bisa, Frankie, bisa numbuh, Frankie. Serius, iya. hormon itu begitu hebatnya dan itu adalah kolesterol, Frankie. Kolesterol, ya, iya, makanya kan tadi pertanyaannya walaupun ngaco tapi tetap di lingkungan kolesterol kan, Dok. Pernah dengar nggak orang ya gitu, orang sampai saking dia kagak mau ada kolesterol sama sekali dia tidak makan apa-apa, cepet pikun lagi. Jadi artinya kita perlu kolesterol untuk saraf kita perlu kolesterol untuk hormon, kita perlu kolesterol tuh untuk sel kita. Jadi nggak bisa kita merendahkan kolesterol serendah-rendahnya, enggak. Yang penting tuh dalam batas-batas normal tadi. Nah, cuma ada satu, triglycerid ya. Triglycerid tadi kita nggak banyak ngomong. Apaan tuh? Triglycerid itu adalah salah satu kolesterol yang bisa naik tinggi sekali, bisa rendah sekali. Itu ke genetik, banyak yang karena genetik. Tapi itu kalau dia tinggi, ya itu juga nggak bahaya. Itu mesti direndahin dengan cara apa? Dia itu bisa tinggi apa enggak tuh dari makanan yang mengandung karbohidrat, Frankie. Kayak nasi gitu, Dok. Ya, kalau misalnya dia tinggi, kurangin karbohidrat, dia akan turun. Itu. Tapi kalau yang LDL sama HDL tuh urusannya dengan daging-dagingan. Nah, dari tadi kan kita bicara melulu yang baik dan kurangnya itu kan masalah karbohidrat nih, Dok. Kalau protein kebanyakan kita makan ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Contoh nih, Dok, kita makan si protein tuh banyak banget, melebihi daripada yang normalnya biasa. Ya kolesterolnya tidak tinggi, LDL-nya tinggi. Itu LDL-nya tinggi loh. Contoh nih, Dok, saya pernah dapat informasi kalau atlet binaraga tuh, Dok, makan telur itu kalau nggak salah sampai 10 atau 12 gitu ya. Nggak masalah, karena dia buang energinya juga banyak. Oke, berarti kolesterol itu bisa kita buang dengan aktivitas. Iya. Makanya itu tadi saya bilang salah satu cara kamu meningkatkan HDL, nurunin LDL adalah kamu olahraga. Dibakar itu. Olahraga tuh membakar lemak kan. Jadi orang pemalas itu yang punya resiko lebih gede walaupun kondisi makannya sama. Ya, betul. Berarti saya harus rajin, Dok, ya? Iya, rajin lah. Jangan rajinnya waktu tidur doang, Frankie. Masa olahraga waktu tidur? Aktivitasnya kebanyakan jam segitu, Dok.
Enggak, tapi maksudnya saya mau klarifikasi. Kadang-kadang orang suka berpikir kolesterol jelek sampai saking ininya ya. Makan telur dibuang kuningnya. Iya, ada yang kayak gitu. Katanya dia nggak suka. Saya nggak tahu. Bukan nggak suka. Atau... Mereka bilang kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu cuma ada dua yang kolesterol tinggi ya. Daging yang nggak begitu bagus tuh adalah telur bebek sama telur puyuh. Itu tinggi, Frankie. Tapi kalau ayam, so far is okay, gak ada masalah. Makan telur putihnya sama kuningnya is no problem. Tapi asal misalnya nggak terlalu banyak, 10 biji, nah itu enggak lah. Tapi memang kalau dibandingin merah sama putihnya, yang putihnya kolesterol lebih sedikit. Telur bebek ini termasuk telur asin nih dok ya, nggak bagus ya? Ya dia kandungan kolesterol lebih tinggi, Frankie. Itu yang dua itulah, yang lain sih nggak ada masalah. Ya, jadi klarifikasi nih. Jadi karena jangan orang bilang, oh gua kolesterol. Nah sekarang orang kolesterol ketahuan nggak dari luar? Pertanyaannya, kalau kamu kolesterol tinggi, kamu ada gejala nggak? Nggak tahu segejalanya apa? Nggak ada. Hah? Sebagian besar orang kolesterol tinggi kan nggak ada gejalanya, mereka. Nggak ada ya? Sebagian besar nggak ada gejalanya, walaupun ada satu dua tanda yang bisa kelihatan. Nih, yang kelihatan dari luar ya, kalau dokter di kelopak mata atas, ini kan warnanya kan warna kulit kan. Kalau orang yang kolesterol tuh dia mengalami satu kelainan namanya xanthoma. Xanthoma itu di daerah sini ada seperti benjolan warnanya kuning di sini. Ini di kelopak mata atas. Ini bukan dok? Iya. Ini. Berarti kolesterol tinggi. Ya, itu salah satu tanda. LDL tinggi kayak begitu. Nanti kalau dia turun lagi udah hilang tuh dok. Belum tentu hilang. itu tumbukan lama, Frank. Itu tumbukan lama nih kalau berlebihan seperti Cuman itu. Cuman kayak jerawat kayak gitu dok. Iya, tapi kadang-kadang bisa jadi gede, Frank. Oh, oke. Itu namanya xanthoma. Satu. Bisa jadi buat nama anak laki-laki tuh dok. Nah, ya. Xanthoma itu pakai X, Frank. Bukan S. Ya tambah keren. Namanya beda dia. Nah, itu satu. Yang kedua, itu yang suka kadang-kadang beberapa orang bilang ininya rada kencang, enak kemang. Mungkin itu. Belum tentu kesemutan, itu mungkin karena kolesterol itu bikin dia menyempit pembuluh darahnya. Suplai oksigen kurang. Malam-malam tiba-tiba kakinya rada kram. Bangun kram kakinya. Nah, itu mungkin seperti kesemutan mungkin. Tapi kebanyakan orang kolesterol tinggi tidak ada gejalanya, makanya itu diperiksa lab. Dan periksa lab selalu periksanya 4, LDL, HDL, triglycerid dan total. Total nggak bisa dijadiin patokan gitu. Kalau naiknya nggak terlalu tinggi, ubah gaya hidup. Gaya hidup berubah, lebih aktif berolahraga, makanan sayur banyak-banyak gitu loh. Kurangin daging, bukan berarti nggak boleh, Frankie, tapi kalau jangan ikuti orang bule lah yang makan daging steak itu 400 gram. 400 gram bener saya disuruh makan teori. Nah kalau orang Indonesia 150 aja udah cukup, 200 aja udah kenyang, Bang. Itu kenyangnya sih sampai sore loh. Jadi dan satu, kalau lemak itu ya daging ya daging steak itu ada yang lemaknya di tengah-tengah itu loh. Ya. Itu nggak bagus lagi. Yang nggak bagus apa? Sirloin nggak begitu bagus. Tibon, sama ribeye itu 3, karena lemaknya tersebar di antara itu. Itu wagyu itu dok, yang dokter maksud tadi kan yang lemaknya tersebar kan itu yang. Ya apalagi wagyu makanya itu kan katanya kalau ditaruh di mulut meleleh di mulut. Marble meat gitu kan, daging seperti marble apa sih dok? Iya itu marmer. Iya. Bentuknya kan kayak marmer gitu. Iya. Nah itu yang begituan nggak begitu bagus. Kalau mau makan oke, tapi jangan terlalu banyak. Ngajak teman. Iya. Kalau 400 bagi 2, bagi 3, bagi 3 cukup loh 400. Iya, ini believe it or not dok. Kita orang Indonesia tuh kan jarang makan steak banyak-banyak. Satu kali saya ke Amerika itu saya nggak bisa makan. Terus teman saya ngejamu, yang ngundang saya itu di satu acara meeting itu. Udah kamu saya beliin aja steak bisa makan? Bisa. Saya pikir cuma steak biasa dok. Steak kan paling 200 gram segede gini satu kita makan. Itu satu mungkin 300 gram atau lebih. 2 biji, saya bilang saya nggak bisa habis. Udah kamu makan aja pelan-pelan gitu.
yang terjadi habis juga dok. Habis itu. Nah itu yang bikin santoma, Franky. Itu bikin Itu yang bikin santoma. kamu nyalep jadi jelek. Nah, Coba kalau kamu ngajak teman kan paling kurang coba bagi kedua kan nggak sampai tinggi banget, Franky. iya. Bukan dok, nanti dokter dikasih lagi 2 lagi yang kayak gitu dok. Tapi memang porsinya orang sini sama orang Beda. luar ada beda. Di Kanada sama, Franky. Di itu apa? Di Turki, di itu sama juga. Gede. Tapi ada satu, Franky. Perbedaannya kalau jadi orang Indonesia tuh enak banget, Franky. Bukan cuma enak ya, enak banget nih dok ya. Enak banget. Saya ke Turki. Heeh. Makan kan sama istri saya, kita nggak tahu piringnya gede banget gitu, udah gitu. Kalau ada dagingnya gede banget, tuh rotinya segede gini, Franky. Itu segede bantal bayi itu. Iya, habis dok. Enggak, mana ada yang bisa habis gitu. Kirain Udah dokter mau gitu cerita kan, habis. kan ceritanya kan kita orang Indonesia ya kan. Jadi itu bilang, kita boleh bawa pulang. Nggak boleh, Franky. Bawa pulang. Nggak boleh. Semua yang dibeli di sini harus dimakan di sini. Nggak boleh, sisanya nggak boleh dibawa pulang. Kan kurang ajar. Kalau di Indonesia kan kita boleh ada makanan dibungkus bawa pulang, nggak boleh. Tapi terus kita kan begini, terus dia samperin lagi, where you from? From Indonesia. Oh Indonesia, Soekarno katanya. Kalau buat orang Indonesia boleh bawa pulang. Nah itu ternyata perbedaan perlakuan loh, Franky. Gara-gara Soekarno, yang presiden lainnya nggak ada yang kenal, Franky. Iya, karena Hebat. namanya belum nyampe sana. Tapi hebat maksudnya saya. Cuman gara-gara ngomong Indonesia, Indonesia Soekarno kan. Iya, kan kalau kita keluar negeri, piringnya dok biasanya piring yang buat kita taruh di tengah, di meja buat tengah buat rame-rame dipakai buat 1 orang. Iya. Gitu. Nah, dok, jadi balik ke si kolesterol nih dok. Kolesterol tadi perilaku kita bisa ngendaliin dia punya ininya. Nah, seberapa cepat kolesterol itu naik, seberapa cepat kolesterol bisa kita turunin? Itu kita tergantung tingginya berapa. Ya artinya. Tapi kalau dia belum masuk ke badan kita, kolesterol setinggi apapun kalau kita makan bersama serat, dia tidak akan naik. Naik nggak banyak. Itu sebabnya kalau makan daging harus pakai sayur, Franky, sayurnya. Itu sebabnya namanya kita beli salad udah pasti ada sayur di samping. Harus dimakan semua, jangan dagingnya aja. Kalau kayak gitu mas saya aman dok, karena saya pencinta makan sayur. Jadi istilahnya daging itu sebagai pelengkap aja supaya tambah enak gitu. Kalau sayurnya saya suka, yang saya suka pasti adalah kayak kemarin saya bilang dok, kangkung saya suka dan wortel bagus juga kan dok ya? Bagus. Seratnya banyak. Wortel saya suka. Pokoknya sayur sop itu kemarin dibeliin sama Silham tuh, padahal cuma dibeliin di warteg dok, enak banget. Lebih daripada sayur sop yang kita beli di restoran. Restoran tuh sayur sopnya bukan sayur sop rumah. Jadi kalau sayur sop yang enak tuh sayur sop rumahan. Ya. Itu yang dari warteg. Gitu. Nah dok, kembali kepada si kolesterol ini dok, naik turun kayak tadi. Pertanyaan saya kan tadi dokter belum jawab nih. Seberapa cepat naiknya, seberapa cepat turunnya? Kalau naikin itu cepat kali dok ya? Ini kita mesti bedakan ya. Kalau kita makan daging-dagingan itu pencernaannya cepat, Franky. Oke, jadi kalau makan sayur yang serat itu pencernaan lama. Jadi walaupun jumlahnya sama, tapi kalau kita makan bersama sayur, penyerapannya menjadi lambat karena dia ngikutin sayur, Franky. Makanya kalau orang kayak gituan, biasanya kita mesti makanin bareng gitu, maka itu dia tidak akan naik dengan cepat. Tapi prinsipnya adalah kolesterol itu adalah sesuatu yang kita makan terus seperti itu jadi habit. Nah disitulah dia baru tingginya makin tinggi gitu loh. Tapi kalau cuma makan steak sekali-sekali, sebulan sekali atau 2 minggu sekali, okay. Berarti lah, nilai kolesterol itu yang saya punya nilai ini terjadi karena akumulasi dok ya? Iya betul. Nggak bisa kita ngilangin dalam waktu secepat mungkin. Iya. Jadi itulah makanya saya kadang-kadang ada teman saya kebetulan dokter juga. Saya kadang-kadang kan beradu argumentasi sama dia juga tuh. Habis ini gue makan sampai berapa hari nih obat kolesterol nih? Apa dia bilang dok? Lu numpuk kolesterolnya aja tahunan, masa lu makan 3 hari kelar katanya. Enggak, makanya sih kalau ada orang yang udah kolesterol tinggi udah dianjurin ya udah kalau makan steak makan steak tapi makannya steak salmon. Jangan steak daging. Nah, tapi artinya kan gini, kalau saya punya pemikiran, oke, kalau kita tahu nih penyebab kolesterol tinggi nih dari daging-daging merahan, ya kita stop aja daging merah.
kita banyak makin sayur, ya pasti itu kan ngikis walaupun lama. Ya. Ya kan artinya kan ini penyebab positifnya tuh kita kurangin, kita nolin. Yang penyebab untuk ngancurin itunya kita makan terus-terusan. Ya nanti kan habis juga, break even juga, Dok. Ya. Gitu bahasa dagangnya, Dok. Terus untuk si minyak-minyakan nanti kita coba bahas itu ya, bahas sendiri. Itu minyak-minyakan panjang sekali, maksudnya lumayan banyak yang dibahas. Minyak apa yang bagus, minyak apa yang nggak bagus gitu loh. Kalau minyak wijen tuh minyak juga, Dok? Minyak itu dari itu oke, wijen nggak masalah karena wijen itu dari tumbuhan. Jadi yang namanya itu plant based oil oke. Apapun itu ya, artinya lebih baik daripada mostly itu ya oke. Tapi dokter tahu kan minyak yang paling enak buat dibikin makanan? Minyak apa? Nggak berani ngomong, Dok. dari hewan, Dok. Biasanya dari hewan tuh lebih gurih biasanya, Dok. Dan itu bahaya kan dokter bilang kan. Oke, Dok, terus apalagi, Dok, yang si kolesterol ini yang bisa dokter tambahin? Ya itu aja yang perlu diluruskan, karena orang yang ngomong kolesterol tuh banyak, tapi kadang-kadang orang kagak tahu kenapa dibilang jahat, kenapa dibilang ini. Kalau dibilang jahat gitu lah. Ini LDL itu serdadunya banyak, bisa masuk kemana-mana ke segala macam. Tapi dia kalau udah kebanyakan, dia bisa nyolong di tengah jalan, dia bisa nyusup ke pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darah makin mampet. Tapi kalau HDL bagian bersih-bersih, yang kelebihan LDL itu dibersihin, dibuang di. Oke, saya bikin resumenya dulu nih, Dok, supaya otak saya keisi sama ilmu. Jadi kita ada 4 pengukuran kolesterol, Dok, ya. Kolesterol total yang berisi dari 3 yang anak buahnya nih, Dok. HDL, LDL, sama trigliserid. Kita nggak usah khawatir kalau HDL kita tinggi, justru itu yang bagus. Ya. Kita justru khawatir kalau LDL kita yang tinggi. Ya. Nah, trigliserid ini dari si karbo tadi, Dok, ya. Ya. Nah, kalau karbo juga itu nggak terlalu bagus kalau terlalu tinggi gitu. Ya. Nah, ini semua ini nggak usah terlalu takut kalau kita faktor genetiknya nggak ada, karena masih bisa diatur-atur. Tapi kalau ada faktor genetik, maka ya mungkin ada bantuan lain, ngikutin saran dokter, Dok, ya. Tapi kalau kita cuman adanya di sini aja, maka ya kita artinya tertib aja pola hidup makan kita, Dok, ya. Ya. Makanya kan kalau di Indonesia sebenarnya kalau menurut saya nggak masalah. Indonesia bukan pemakan daging loh. Iya. Pada prinsipnya ya. Orang-orang luar negeri makannya daging, tapi kalau kita enggak, kan kita sayur-sayuran banyak. Apalagi orang Sunda. Orang Sunda makannya kagak daging mereka. Aduh, Dok, kemarin saya ke sayur-sayuran. Saya kemarin ke Garut, Dok. Udah lama banget saya kan pengen ke Garut, pengen ya biasalah mau pesan jaket. Ketemu masakan Sunda, Dok. Nanti dokter saya ajak deh. Itu enak banget, Dok. Tahu nggak apa? Saya makan di situ, saya pesen, karena dulu waktu saya masih kecil kan orang tua saya kan dari daerah Jawa Barat juga. Itu dikasih nasi kencur. Belum pernah kan, dokter? Itu enak sebenarnya, Dok. Jadi lebih enak daripada nasi liwet biasa, nasi kencur. Terus yang saya pesen dagingnya ikan peda merah, disajikan panas-panas, dikasih jeruk. Ikan asin bukan? Hah? Bukan peda asin bukan? Iya, peda merah asin. Tapi petainya saya nggak makan, karena mau ketemu orang kan, ngerinya nanti begitu, ada bom. Nanti dah dokter saya ajak ke sana, enak tuh, Dok, di situ. Makanya makanan Sunda tuh selalu cocok buat saya. Sebenarnya ada filosofinya, Franky. Kalau kamu pergi ke restoran Padang, itu dia makan banyak daging kan, daging, seafood segala macam. Tapi ada satu yang nggak ada di situ. Daun singkong. Ya. Nah itu memang mereka seperti itu, cuman memang jumlahnya nggak sebanyak orang Sunda. Tapi kalau masakan luar Indonesia yang komposisinya bagus apa? Korea, Franky. Tahu nggak ke makanan Korea itu? Daging dibakar gitu, ditaruh di daun, dibungkus, makan sama daunnya. Itu sayurnya itu unlimited, Franky, nggak bayar. Dia makannya daging begitu, nggak pernah makan daging tok gitu kayak orang bule, enggak. Dagingnya taruh dibungkus dimakan selalu sama daun-daun segar tuh. Itu jadi paling oke. Si daging itu pasti menghasilkan kolesterol
Iya. Jadi nggak bisa dok, ternaknya kita kasih obat kolesterol supaya kolesterolnya kurang, kita makan. Ini kan kalau ide saya bagus begitu kan, kita ke peternakan kita bilang, udah dikasih obat kolesterol lu ternak lu gitu kan ya. Kalau udah kita makan. Oke dok, itu aja dok. Nah, makasih dok ya buat penjelasan kolesterolnya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!